Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar FGE Bahasa Malaysia. Saya mengucapkan Happy Sunday. Selamat kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara tetap dalam bersuka cita, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, tentunya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya, kita akan mengawali ibadah kita pada petang hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali datang kepadamu. Terima kasih. Kami tahu sampai saat ini kami masih ada, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan sudah limpahkan dan kerjakan sempurna bagi hidupan kami. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Bapa. Kami rindu datang menghampiri-Mu dengan kerinduan kami yang besar. Kami rindu saat ini datang dengan penuh ucapan syukur kami. Dimanapun seluruh umat-Mu saat ini berada, mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir memenuhi setiap kami. Sampai kami dipuaskan, sampai kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan petang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami bersyukur. Sekali lagi terima kasih. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita mau menghampiri tahta Tuhan dengan kerinduan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Haleluya. Bertirusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari dengan lebih lagi kembali kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
satu-satunya sumber kekuatan hanya Yesus Tuhan. Tiada yang lain, Kau layak disembah, layak dimuliakan, sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab nama-Mu ajaib. Kemuliaan bagi-Mu, kebesaran hanya bagi-Mu. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa padamu. Ini kerinduan kami, ini hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, hanya Engkau segala-galanya dalam hidupan kami. Engkau perisai hidup kami, Engkau sumber kekuatan kami. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Sekali lagi kami rindu menghampiri tahta-Mu. Kami rindu menghampiri Engkau dengan sukacita, dengan sorak-sorai yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersukacita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada, kuasa Tuhan dicurahkan melimpah-limpah. Haleluya. Bersama-sama kita bersukacita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Allah kita dahsyat luar biasa. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan boleh memberikan dengan dua cara, yaitu Bapak Ibu Saudara boleh memberikan melalui e-banking seperti di layar screen Bapak Ibu Saudara, ataupun boleh melalui pemimpin gereja dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya mengajak kita semuanya berdoa terlebih dulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami memberi saat ini Bapa, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak setiap kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sambil kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan, supaya kami hidup dan menikmati setiap apa yang Tuhan sedang kerjakan dan terus kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, hari ini seluruh jemaat-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan dengan telinga dan hati seorang murid, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar rindu akan firman itu. Dan ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya bersama dengan pengurapan Tuhanlah hamba-Mu berkata-kata lewat firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang hamba taburkan semuanya itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bahkan bagi siapa saja yang mendengarkannya, yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biar ibadah ini menjadi memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan bagi kami siap mendengarkannya, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus. Berjumpa kembali dengan tim pengerja, tim pelayan gereja FGA. Di tempat ini seluruh kita keluarga besar gereja Tuhan dapat beribadah bersama-sama walaupun lewat media sosial, lewat ibadah online, tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan kita satu di dalam Roh Tuhan. Haleluya. Saat ini tema yang akan saya sampaikan bagi kita semuanya adalah penderitaan. Sekali lagi, tema yang mau saya sampaikan adalah penderitaan. Mungkin banyak orang tidak suka dengan perkataan ini, dan khotbah seperti ini mungkin banyak orang tidak suka karena sudah terbiasa dengar khotbah yang bagus-bagus, khotbah yang memberkati, kesembuhan ilahi, mujizat, berkat berkelimpahan, kaya raya semuanya. Tetapi saat ini saya mau berbicara penderitaan. Seorang filsuf Yunani, seorang ahli filsafat Yunani berkata begini. Dia adalah pengasas sekolah filsafat di Yunani pada tahun 306 sebelum Masehi.
dan aliran dia disebut Epicureanism. Dia berkata begini tentang penderitaan. Jikalau Allah mampu mencegah penderitaan, tetapi dia tidak mencegahnya, maka Allah itu Allah yang kejam. Sebaliknya, jika Allah mau dan mampu mencegah penderitaan, kenapa penderitaan tidak berhenti sampai sekarang? Sekali lagi, ini pendapat seorang filsuf tadi, filsafat Yunani. Dia berkata begini, jikalau Allah mampu mencegah penderitaan tetapi dia tidak cegah. Maksudnya jikalau Allah bisa menyelesaikan penderitaan, bisa menghentikan penderitaan, kenapa tidak dihentikan? Berarti dia adalah Allah yang kejam. Sebaliknya, kalau dia sanggup menghentikan penderitaan, kalau dia sanggup mencegah penderitaan, dan kenapa sampai sekarang bumi penuh dengan penderitaan? Pernyataan itu dia buat bukan karena dia sedang menderita, lalu dia meratapi dirinya sendiri. Tidak. Tetapi dia muncul pernyataan seperti itu karena dia lihat bumi penuh dengan penderitaan, silih berganti. Musim demi musim, tahun demi tahun, seperti bumi, seperti dunia ini tidak pernah berhenti dari penderitaan. Sama ada penderitaan karena bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, atau penderitaan karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya penderaan, penganiayaan, perang, pembunuhan, pemerkosaan, perogolan kalau bahasa Melayu. Seperti dunia tempat kita berpijak. Dan pada saat itu juga filsuf Yunani juga melihat dunia yang sedang kita hidupi sekarang seperti penderitaan itu silih berganti. Malah semakin sekarang, semakin tahun berganti tahun, seperti ada penderitaan yang baru yang mungkin dulu tidak pernah ada, sekarang sudah ada. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Apalagi penderitaan yang satu dunia sekarang sedang alami bersama-sama. Virus yang mewabak satu dunia, COVID-19, itu cukup membuat penderitaan dan juga gangguan bagi ekonomi, kesehatan, semuanya. Semua aspek kehidupan manusia. Dalam semua aspek, sepertinya penderitaan tidak pernah berakhir. Penderitaan yang satu sudah berakhir, muncul penderitaan yang lain. Masalah yang satu muncul dan sudah selesai, sudah disetelkan, muncul lagi masalah yang lain. Hidup kita seperti diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai penderitaan, dan itu filsuf berkata, kenapa Tuhan tidak hentikan? Padahal sebenarnya kalau Tuhan sanggup, kenapa dia tidak hentikan saja itu penderitaan? Dan mungkin juga itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa ada penderitaan? Saudara tahu, Bapak Ibu tahu, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan salah satu akibat kejatuhan dosa itulah penderitaan. Jadi mau tidak mau, kita ada dalam dunia. Dan memang dunia adalah dunia yang penuh dengan penderitaan. Tapi sekalipun penderitaan adalah hal yang wajar, hal yang normal, dan memang dunia penuh dengan penderitaan, sikap orang Kristen, sikap orang percaya, banyak yang keliru menghadapi penderitaan, menghadapi masalah. Sikap-sikap yang keliru itu antara lain adalah, misalnya, tidak sanggup menghadapi penderitaan, tidak sanggup menderita, tak larat begitu, lalu mengakhiri hidup, bunuh diri. Tidak sedikit juga, tak kiralah miskin, kaya, terkenal, tidak terkenal. Kita dengar berita-berita juga, banyak orang tidak sanggup menderita, menghadapi problema, masalah hidup. Lalu responnya, sikapnya untuk menghadapi penderitaan itu lalu putus asa, lalu bunuh diri. Kemudian ada juga sikap keliru yang lain. Dalam penderitaan, dalam masalah, lari dari penderitaan itu. Misalnya anak-anak yang dalam satu keluarga broken home, lalu merasa, rumah ini seperti neraka. Ibu bapaknya sudah berpisah.
Lalu dia menyikapi penderitaan yang dia sedang alami. Lari dari penderitaan, lari dari masalah, lari dari rumah, menjauh dari rumah yang dia rasa seperti neraka. Ada juga yang menganggap, sikap keliru orang Kristen juga menganggap penderitaan itu, masalah itu sebagai kutuk yang harus dibenci, yang harus dijauhi. Sehingga tidak sedikit juga orang Kristen ketika menderita lalu berdoa sama Tuhan, setiap penderitaan, setiap masalah aku tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus. Menganggap penderitaan atau masalah hidup itu sebagai musuh atau kutukan. Lalu ditengking, nggak mau menderita. Dan ada juga sikap orang Kristen menghadapi penderitaan ketika dalam penderitaan dan masalah, menyangkali penderitaan itu. Maksudnya, pernah jumpa nggak dengan satu orang yang memang sedang dalam masalah, memang kita tahu dia menderita, tetapi ketika kita tanya, "Are you okay?" Dia akan jawab, "I'm fine. Saya baik-baik saja." Padahal yang bertanya itu tahu kalau dia sedang dalam masalah, sedang dalam penderitaan. Tapi dia bilang, tidak, saya tidak menderita. Saya oke saja, saya baik-baik saja. Ada orang yang seperti itu. Sehingga dia akan menutup diri ketika, oke, mari kita doakan sama-sama. Tidak, saya tidak menderita. Saya tidak ada masalah, semua baik. Ada apa-apa yang mau didoakan? Tidak, no problem. Semua baik. Ada juga orang yang sedang menderita tetapi menyangkali penderitaan. Lalu, saya tidak menderita, saya tidak rasa apa, semua baik, semua oke. Lalu itu menutup kemungkinan orang akan menolong dia. Orang yang berniat menolong dia, sebenarnya dia sudah depresi, dia sudah tertekan. Orang mau tolong dia untuk panggil konselor, atau orang panggil untuk menolong dia untuk konseling. Tetapi dia bilang, tidak, saya tidak ada masalah. Saya tidak perlu ditolong, saya oke saja. Ada juga orang yang menyikapi penderitaan seperti itu. Dan anehnya juga ada orang Kristen, atau manusia lah saya bilang, justru mencari-cari penderitaan. Suka betul dia menderita. Seperti merasa dirinya adalah orang yang harus menderita. Dan orang yang seperti mangsa, seperti korban begitulah. Jadi supaya semua orang kasihan dengan saya, ya saya harus menderita. Lihat, ada beberapa orang yang sangat suka menderita dalam penderitaan kemiskinan. Di Indonesia banyak, saya lihat juga dalam video-video di media sosial. Tangannya utuh dua-dua, tapi dia ikat itu satu tangan, dia ikat satu kaki, lalu berdiri terduduk di tepi-tepi pinggiran jalan meminta-minta. Dia mau tunjukkan sama dunia dia sedang menderita. Dia menikmati penderitaan. Dia cari sendiri penderitaannya. Dan ketika ada operasi, ada razia polis, setelah dicek tangannya utuh, kakinya utuh, tidak terpotong seperti yang dia buat. Ada orang juga memaksa diri untuk menderita, menikmati penderitaan. Misalnya, membuat masalah supaya diusir dari rumah, cari perhatian misalnya. Ada anak-anak remaja yang sudah, bapak dia main handphone, PUBG gitu ya. Ibunya juga main handphone juga. Harusnya ada masa untuk memperhatikan anak, lalu anak merasa ibu bapak sudah tidak perhatikan saya. Bukan miskin, makan minum cukup, tapi dia perlu kasih sayang, tapi tidak diberi kasih sayang oleh ibu bapak. Lalu anak itu pengen menderita, supaya dimarah, supaya dipukul, supaya cari penderitaan, begitulah. Ada juga yang seperti itu. Dia mau supaya dia jadi mangsa, dia mau supaya dia jadi korban, supaya orang kasihan sama dia gitu loh. Kemudian ada juga orang yang sedang dalam penderitaan, dalam masalah, dia mencari kambing hitam, mencari-cari penyebab penderitaan itu. Cari kambing hitam maksudnya, saya menderita itu karena bapak saya miskin, itu karena ibu saya tidak sayang sama saya. Saya menderita yang memang saya dilahirkan daripada penderitaan dalam hidup. Lalu ada juga menyalahkan diri sendiri, lalu menyalahkan orang lain, lalu menyalahkan keadaan. Dan lebih fatal, ada orang yang sedang menderita, sedang dalam masalah, lalu menyalahkan Tuhan. Ada banyak juga umat manusia menyalahkan Sang Pencipta. Kenapa
Kenapa aku menderita? Kenapa Tuhan? Tuhan tidak adil. Bla 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 bla. Lalu nyalahkan Tuhan karena sedang dalam masalah, sedang dalam penderitaan. Intinya adalah reaksi manusia ketika berhadapan dengan penderitaan, ketika sedang menderita, ketika sedang masalah. Reaksinya bermacam-macam, tetapi reaksi yang keliru. Melarikan diri dari penderitaan, memberontak dan membenci penderitaan, putus asa dan tidak terima tidak tahan dalam penderitaan, atau dengan sengaja berbangga, saya adalah orang yang menderita, kasihanilah saya. Reaksi-reaksi yang salah. Kita perlu belajar menyikapi dunia yang memang kita hidupi sekarang adalah dunia yang penuh penderitaan, pencobaan, masalah. Kita tidak bisa nafikan itu. Sekali lagi saya katakan, kenapa ada penderitaan sampai sekarang? Karena dunia memang sudah jatuh dalam dosa. Dan karena akibat dosa itulah, memang dunia sedang banyak penderitaan. Kita tidak bisa lari dari itu. Tetapi reaksi daripada manusia yang beragam tadi, reaksi yang salah, yang keliru tadi, tidak ada dalam diri Yesus. Karena kita tahu Yesus juga menderita selama hidupnya, tak? Dalam pelayanannya dia banyak menderita. Yesus dalam penderitaan, dia tidak melarikan diri, sekalipun itu berat. Dia tidak lari dari penderitaan itu, tetapi juga dia tidak tolak itu penderitaan. Ngerti ya maksudnya ya? Dia tidak meninggalkan penderitaan dan juga dia tidak tolak penderitaan, tidak benci penderitaan. Tetapi dia juga tidak menyukai penderitaan. Ya udah gak apa-apa lah aku menderita saja. Enggak. Tuhan tidak mencari penderitaan, Tuhan tidak menyukai penderitaan, tetapi juga dia tidak menyerah, pasrah dalam penderitaan. Dia juga tidak bangga, Yesus tidak bangga menderita, enggak. Tetapi dia juga tidak malu untuk menderita. Tidak perlu bangga untuk menderita, tetapi jangan malu ketika engkau dalam penderitaan. Hari ini kita belajar untuk meresponi. Bagaimana respon yang benar ketika kita ada dalam masalah, dalam penderitaan hidup. Sama seperti respon Yesus terhadap penderitaan dalam hidupnya. Kita belajar bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saya ucapkan 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Bapak Ibu yang di rumah yang sedia Alkitab boleh baca juga bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin buat firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen pendatang, orang-orang Kristen perantau yang pada saat itu menjadi kaum minoritas di Asia Kecil. Kenapa? Karena orang-orang Kristen pada saat itu sedang dalam penganiayaan, sedang dalam tekanan, sedang dalam penderitaan. Lalu muncullah Petrus menuliskan surat ini menguatkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam penganiayaan, yang sedang dalam penderitaan. Dalam surat itu Petrus memberi jawaban, memberi kekuatan penghiburan yang realistis. Maksudnya ada banyak orang yang mengajak orang yang tidak percaya kepada Yesus lalu bilang begini, friend, bro, sis, jadi Kristen lah, ikut Yesus lah.
Jadi Kristen itu ini macam, jadi Kristen itu engkau akan semakin kaya. Jadi Kristen itu lihat nanti kau akan sembuh, tidak akan sakit lagi. Setelah kau jadi Kristen nanti lihat bagaimana kamu menjadi berjaya. Ada banyak orang menawarkan seperti itu kepada orang di luar sana, lalu mereka mengikut Yesus karena itu. Pengen kaya, pengen sembuh, pengen berjaya, lalu ikut Yesus. Nah, ketika dalam pengikutannya mengikut Yesus, masalah datang, penyakit datang, penderitaan datang, lalu bilang, ternyata tidak enak jadi Kristen. Jadi sekali-sekali, jangan coba tawarkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Kristen adalah harus menderita. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang rela menderita. Petrus menguatkan jemaatnya dengan sangat realita. Dia memberi kekuatan kepada jemaat yang berserak dalam perantauan di Asia Kecil pada saat itu. Itulah makanya ayat ini dituliskan. Petrus mengingatkan, mengikut Yesus tidak akan pernah lepas dari masalah atau penderitaan. Sama seperti lagu yang mungkin sering kita dengar juga. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan hanya janji, aku akan menyertaimu dan memberimu kekuatan sehingga engkau bisa menanggung derita. Tuhan tidak pernah janji supaya mengikut Kristus lepas dari penderitaan. Tuhan sekali-sekali tidak pernah berjanji ketika mengikut Kristus hidupmu akan aman, damai, sejahtera, sentosa, makmur, gemuk. Tidak. Mengikut Yesus pasti ada jalan yang tidak rata. Mengikut Yesus pasti ada badai. Tetapi Dia berjanji, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Pada kenyataannya memang kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita tidak bisa nafikan itu. Petrus memberi penghiburan kepada mereka yang menderita. Dengan ayat yang kita baca tadi, ayat 21, di sana ada kalimat, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kata dipanggil di situ sama dalam bahasa aslinya sama dengan kata memanggil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi ayat 21 tadi dalam perikop yang kita baca, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kata dipanggil di sini sama padanan katanya, sama pengertiannya dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengar baik-baik Bapak Ibu, Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, Allah yang memanggil kita dari dosa dan masuk kepada keselamatan, Allah yang sama juga memanggil kita untuk menderita bersama Kristus. Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, Allah yang sama membawa kita mengikuti jejaknya. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menghadapi penderitaan. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya garis bawahi di sana, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu mungkin masih ingat pertama sekali kita belajar menulis
Saya belajar menulis pertama sekali umur 5 tahun, saya sudah masuk darjah 1. Sangat-sangat cepat saya masuk sekolah karena tidak sabar. Mama saya seorang cikgu darjah. Jadi umur 5 tahun saya sudah masuk kelas 1. Indonesia bilang kelas 1 SD. Darjah tahun 1. Saya umur 5 tahun sudah masuk sekolah. Nah, pertama sekali guru akan ajar menulis nomor 1. Biasanya itu ada titik-titik dot gitu ya. Kita tinggal ngikutin. Tidak mungkin baru masuk belajar langsung guru cikgu tulis nomor 1 lalu tuliskan seperti itu. Tidak mungkin. Pasti dia akan tidak tahu. Sekarang juga masih seperti itu. Karena saya pernah guru tadi kan juga saya pernah. Biasanya begitu mulai menulis, murid-murid akan ikuti itu titik. Nah, saya juga dulu begitu, ikuti titik-titik. Kemudian yes, berhasil. Saya sudah bisa menulis, saya sudah pandai menulis. Padahal hanya ikutin titik-titik. Sudah ada jejaknya, sudah ada tanda yang harus kita ikutin. Kalimat ini juga yang tadi kita bacakan adalah Dia meninggalkan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Kristus, Yesus sudah mengerjakan terlebih dahulu. Kita hanya tinggal ikuti jejaknya saja. Titik-titik Yesus saja yang akan kita ikutin. Yesus sudah selesaikan itu. Yesus sudah tanggung semua itu. Yesus sudah berhasil di garis finish. Lalu kita ikutin. Dan Yesus sedang menunggu di sana di garis finish. Ilustrasinya begini. Ketika engkau ada dalam masalah besar, ketika engkau sedang dalam tekanan, dalam penderitaan, lalu ada seseorang datang kepadamu menghibur. Misalnya lah saya bilang seorang yang sedang patah hati, diputuskan kekasihnya. Saya pikir itu masalah ya? Ya masalah. Bagi anak muda itu masalah. Kenapa? Karena banyak juga orang mengakhiri hidup karena putus cinta. Tapi tidak dengan jemaat FGA. Amin. Ketika kita dalam patah hati, lalu ada seseorang ingin menghibur kita, lalu bilang begini, bro, kau kenapa bro? Patah hati aku bro, diputuskan hubungan kami sudah 5 tahun. Lalu yang datang menghibur itu bilang, aduh bro, sama lah kita bro. Saya pun baru diputuskan juga, aduh, senasib kita, sepenanggungan. Kau tidak sendiri, ada aku bersamamu. Kita sama-sama menderita, kita sama-sama putus asa. Yang tadi dalam masalah itu terhibur enggak? Terhibur. Ada penghiburan juga. Kenapa? Dia merasa, oh iya kan, bukan saya satu orang sejebah macam itu. Ada juga kawan saya. Hai, oke lah kawan lah kita kawan-kawan. Senasib sepenanggungan. Dalam kasus yang lain, dalam case yang lain, seseorang sedang patah hati. Karena diputuskan oleh orang yang sangat dia kasihi, ditinggalkan orang yang dia kasihi. Lalu seseorang datang menghibur dia. Dia bilang begini, bro, kau kenapa bro? Sakit kali hatiku, diputuskan aku sayang betul dengan dia, tapi dia kasih tinggal saya. Lalu yang datang menghibur bilang begini, alah bro, 3 tahun lepas, macam kau itulah saya. Tapi lihat saya sekarang, ada yang baru, ada yang lebih bagus. Tuhan kasih yang lebih bagus. Saya sudah berkawin. Lihat saya, tidak usah diratapin, tidak usah terlalu terlalu lebay, Indonesia bilang. Jalan terus, semangat, kuat. Itu tidak ada apa-apanya. Itu bunga-bunga hidup saja. Semangat bro. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang lebih terhibur, yang lebih dikuatkan yang mana satu? Ketika seseorang datang menghibur kita, dan dia pernah alami hal yang kita alami, sedang kita berbeban berat, sedang kita dalam masalah, sedang kita dalam penderitaan, lalu datang seseorang bilang, dulu pun saya seperti itu, saya betul-betul tahu apa yang sedang kamu rasakan. Tapi saya bangkit, saya menang, lihat saya sekarang. Dengan penghiburan yang seperti itu, kita terinspirasi, kita termotivasi. Sama halnya seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan.
ketika dalam kesendirianmu, ketika dalam penderitaanmu, seperti justru engkau merasa tidak ada orang yang peduli denganmu, tidak ada orang yang paham denganmu. Dengar baik, Yesus sudah lebih dahulu menghadapi segala sesuatunya, bahkan lebih daripada apa yang kita alami sekarang. Dan dia sudah di depan, dia sudah menang. Dia sudah bilang, maju, sini ikutin, kita tinggal ikut saja. Yesus sang motivator terhebat di dunia yang harus kita ikuti jejaknya. Apa yang kita teladani dari penderitaan Yesus? Yesus menderita bukan karena bersalah. Kita tahu jelas, Yesus adalah dalam keilahiannya dan meminjam rahim Bunda Maria. Dia dilahirkan seperti manusia biasa, tetapi manusia yang sama sekali tidak berdosa. Dia menderita, tetapi dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia menderita karena tidak bersalah. Seluruh hidupnya tidak berdosa. Bahkan ketika dia menderita pun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Berapa banyak orang Kristen waktu hidupnya diberkati, waktu hidupnya sehat, semangat, sukacita, mengucap syukur gampang. Tapi ketika dalam penderitaan sudah mulai berdosa, sudah mulai salahkan sekeliling, mulai salahkan diri sendiri, mulai salahkan Tuhan. Tuhan dalam hidupnya tidak pernah berdosa, bahkan ketika menderita pun tidak ada niat dosa pun dalam hidupnya, tidak ada. Jadi mungkin secara secara realnya mungkin seperti adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang kerja di kilang. Mungkin sistem kerja satu modul begitu ya, satu kelompok gitu ya. Itu biasanya akan ada satu orang yang buat kesalahan, tapi harus tanggung jawab satu modul. Satu kelompok itu harus bertanggung jawab. Lalu dihukumlah satu kelompok. Lalu yang tidak berbuat salah akan merasa, gara-garaku kita dihukum. Kamu yang salah. Kenapa semua dihukum? Lalu yang berbuat salah dia merasa dia pantas untuk dihukum. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan kesalahan tapi dihukum? Dengar baik, itu tidak seberapa dengan apa yang Yesus alami. Yesus dihukum bukan karena kesalahannya, kesalahan kita. Tapi dia tidak bilang, aku tidak salah, kenapa aku yang dihukum? Tidak. Yesus menderita bukan karena kesalahannya, tetapi dengar baik, dia tidak menolak penderitaan itu. Atau mungkin yang tidak kerja di Kilahi, tentu firman untuk orang-orang kilang, orang-orang yang di marketplace, saudara yang kerja di office, di mana-mana di marketplace, dan engkau mungkin satu-satunya orang Kristen di sana. Betapa menderitanya engkau sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Engkau tidak boleh ikut gaya hidup mereka. Itu cukup menderita kan? Itu cukup tekanan kan? Di satu sisi engkau anak Tuhan yang berada di tengah-tengah dunia yang berbeda dengan keyakinan kepercayaanmu. Tetapi dengar baik-baik, engkau boleh menderita, engkau boleh tertekan, tetapi dengar baik, justru untuk itulah kamu ada di sana. Bukankah firman Tuhan berkata, lihatlah aku mengutusmu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dengar baik, domba tidak perlu melawan serigala, tidak perlu. Firman Tuhan berkata, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita menghidupi dunia yang penuh penderitaan ini. Tetap teguh pada firman Tuhan. Engkau yang sedang merasa sendiri, agamamu mungkin minoritas dalam satu komunitasmu, tapi dengar baik-baik. Itulah penderitaan engkau harus tanggung. Engkau harus berbeda dengan orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku semuanya. Dan engkau menderita karena itu? Yes, engkau adalah orang pilihan. Atau mungkin kita kerja baik-baik. Saya juga pernah mengalami ini. Kita kerja baik-baik, kita kerja untuk Tuhan. Apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Saudara tahu dulu waktu saya kerja di kilang juga, di asrama itu, di hostel itu kan ada jadwal kebersihan. Ada jadwal kebersihan ini segala macam. Dan memang kita sudah ditetapkan
time kita untuk kerja, bersihkan toilet, sudah ada waktu-waktunya dibuat di sini, ada jadwal. Tetapi saudara, ketika saya lihat toilet kotor dan bukan jadwal saya untuk membersihkan, saya akan bersihkan itu. Dari dulu saya begitu, dari dulu masa di kampus, di asrama waktu saya kuliah pun begitu juga, ada jadwal kebersihan. Ketika saya lihat kotor, saya akan bersihkan. Sekalipun bukan jadwal saya untuk membersihkannya, saya lakukan semua untuk Tuhan. Dan di pelayanan juga seperti itu. Tapi saudara tahu, akan ada orang juga Tuhan izinkan kita sudah berbuat sepenuh hati, kita berbuat yang terbaik, ada saja Tuhan izinkan untuk menzolimi kita, memfitnah kita, memperkatakan yang tidak benar tentang kita, perlakuan tidak adil. Dengar baik, saya mau katakan, untuk itulah kamu dipanggil. Dengan cara seperti itu kita mengerti bagaimana Tuhan diperlakukan tidak adil. Ketika kita sedang diperlakukan tidak adil, ketika kita dipersalahkan, dicaci maki, bukan karena kesalahan kita. Ketika kita mengalami itu, kita ngerti, ya Tuhan, aku sedang mengikuti jejak-jejakmu. Bukan karena kesalahan kita ya. Kalau kita dihukum karena kesalahan kita, yes, itu ya sepadan, itu bagianmu. Tapi ketika engkau lakukan yang terbaik, engkau lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, tetapi masih ada yang menzolimi, masih ada yang memfitnah, memburukkan, dengar baik, untuk itu engkau dipanggil supaya engkau ngerti betul bagaimana Tuhan menderita. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah Yesus menderita bukan karena kesalahannya, dan itu jejak yang harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, dia menderita dan sabar dalam penderitaan itu. Ayat yang ke-23 masih dalam perikop yang tadi, dalam tajuk yang tadi, ayat 23 berkata begini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Alkitab mencatat, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya mau katakan kepada ibu saudara, jangankan dicaci maki, diejek saja mungkin kita langsung balas ejek gitu kan. Belum dicaci maki tuh, caci maki, rasanya caci maki lebih tajam, lebih keras daripada ejekan. Hei kurus, apa kau gemuk? Baru saja diejek langsung dibalas dengan ejekan gitu ya, nggak terima diejek. Lagi-lagi mau dicaci maki. Tapi firman Tuhan berkata, dia dicaci maki, dia tidak balas dengan makian. Satu lagu legend Indonesia berkata begini, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ini satu istilah yang dipakai orang Indonesia. Misalnya begini, kalau ada orang memfitnahmu, menjelek-jelekkanmu, memburuk-burukkannya, udahlah, lowes lah, lalu saja, limpas sajalah. Tapi dengar baik, tapi kalau anjing itu menggonggong terus, kan anjing kuk, kita ya udah, anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu. Tapi kalau anjing itu menggonggong terus, nggak diam-diam, atau malah ngikut gitu loh, malah ikutin kita, sanggup berlalu begitu saja? Atau istilah yang berkata begini, dalam istilah dunia bilang begini, kamu tidak punya banyak tangan, kamu hanya 2 tangan saja, dan 2 tanganmu itu cukup untuk menutup 2 telingamu. Gak perlu dengarlah orang yang mengejekmu, gak perlu dengar orang yang mencacimu, gak perlu dengar orang yang memfitnahmu, tak perlu dengar orang yang merendahkanmu. Cukup 2 tanganmu, tutup saja telingamu, abaikan saja mereka. Pernah dengar seperti itu kan? Itu istilah dunia. Begitu dangkalnya ajaran dunia mengajar kita bagaimana kita sabar terhadap masalah atau penderitaan. Ajaran Yesus yang sangat agung daripada itu. Yesus bilang apa? Ketika engkau dicaci maki, ketika engkau diejek, ketika engkau difitnah, ketika engkau diburuk-burukan, dengar baik, ajaran Yesus bukan abaikan saja, tutup telinga. Bukan begitu ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah ampuni mereka. Jadi ketika ada orang menjelek-jelekkanmu, memfitnahmu, memburukkanmu, tidak cukup engkau tutup telinga lalu cuek. Orang Batak bilang cuek 2 audisi. Tidak cukup. Itu ajaran dunia. Yesus, ajaran jejak Yesus yang kita harus ikut adalah ampuni mereka.
doakan dan lepaskan pengampunan kepada mereka. Jadi tidak cukup orang burukan kita, tidak cukup kita diamkan saja, udahlah, sabar. Tidak cukup sampai di situ. Yesus ajarkan, lepaskan pengampunan. Sehingga ketika kita melihat dia yang memburukkan kita lihat dia, yes, aku ampuni dia Yesus, aku ampuni. Kenapa? Itulah Yesus ajarkan dan sudah lakukan, dan dia sudah ada di ujung sana menunggu kita mengikuti itu. Kesimpulannya adalah ketika kita ada dalam masalah, ketika ada dalam penderitaan, itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang wajar. Karena dunia tempat kita berpijak adalah dunia yang penuh dengan masalah penderitaan. Stop salahkan diri sendiri, stop salahkan keadaan, stop salahkan lingkungan, dan jangan sampai salahkan Tuhan. Bukankah itu pikul yang harus kita, bukankah itu beban yang harus kita pikul ketika kita mengikut Yesus? Pikul salibmu. Karena Yesus sudah melakukan itu dulu. Pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Yesus sudah selesaikan itu. Yesus sudah menderita terlebih dahulu. Bahkan dia dipersalahkan. Dia menderita bukan karena kesalahannya. Dan dia sabar melewati itu semua. Saudara boleh bayangkan sekarang Yesus ada di depan sana. Di garis finish sana. Dia ada di sana menunggu kita. Ayo rame-rame. Sama-sama kita bertahan dalam penderitaan. Jangan cari-cari penderitaan, tidak perlu. Memang kita sudah cukup menderita sebagai anak Tuhan. Untuk bertahan menjadi terang di tengah kegelapan dunia pun, itu kita sudah cukup menderita. Untuk tidak membalas kejahatan orang lain, itu yang harus kita pikul bersama-sama. Tapi dengar baik, di sana ada Yesus sedang menunggu kita. Kita tinggal mengikuti jejak Yesus itu tadi. Kita tinggal ikutin saja itu. Sampai nanti kita berjumpa dia. Lalu dia berkata, ya anakku, engkau setia sampai akhir hidupmu. Tuhan berikan mahkota, upah seperti yang dia janjikan bagi kita. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar FGA, Bahasa Malaysia, tidak satupun di antara kita yang gugur iman karena penderitaan. Tidak satupun di antara kita yang meninggalkan Yesus karena masalah apapun itu. Biarlah kita sama-sama setia sampai akhir hidup kita. Yesus sudah menunggu di ujung jalan. Kita tinggal melangkah step by step. Ikutin saja, setialah. Karena Yesus sudah menanggungnya terlebih dahulu. Penderitaan yang juga kita alami, setelah kita melewatinya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kita akan menjadi motivator bagi orang lain, menjadi inspirator bagi orang lain. Lalu bilang, aku sudah mengalaminya bro, mari kita sama-sama berjuang. Yesus sudah selesai, saya sudah lewatin itu, kita sama-sama berjuang sampai akhir hidup kita. Amin umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biar kita semua bukan hanya pendengar firman, kita semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar FGA Bahasa Malaysia, keluarga FGA Jemaat Kuala Lumpur, Jemaat Kajang, Jemaat USJ, Kota Damansara, Kelang, dan jemaat Tuhan yang ada di Rawang. Saya mau katakan kepada saudara, seluruh jemaat Tuhan, ikut teladan Yesus sampai di garis finish. Karena apa yang kau alami sekarang, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan apa, masalah apa. Tapi yang saya tahu pasti, Tuhan beri kemenangan. Tuhan janjikan menyertaimu sampai engkau menanggung derita itu. Tidak perlu tengking penderitaan, tidak perlu cari penderitaan, tidak perlu takut untuk menderita. Kenapa? Karena Tuhan janji akan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Haleluya. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah hamba beritakan itu tidak berlalu sia-sia.
akan menjadi benih-benih yang akan tertanam bagi seluruh hati jemaat Tuhan, bahkan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kami bukan hanya pendengar dan penyampai saja Tuhan, kami sama-sama belajar mengikuti jejak Yesus. Masalah apapun yang Tuhan izinkan kami alami sekarang ini, penderitaan apapun yang sedang menimpa kami sekarang ini Tuhan, biarkan kami memandang salib kemenangan. Biarkan kami memandang Yesus yang sudah menang itu. Dan kami beranjak daripada kemenangan Yesus. Yesus yang kami ikuti akan menyertai kami sampai kami juga menang atas penderitaan itu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat seluruh keluarga besar jemaat FGA ya Tuhan. Aku serahkan semuanya mereka dalam tangan Tuhan. Gembalakanlah mereka Tuhan. Jaga dan lindungilah seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dalam kelemahan mereka, ingatkan mereka bahwa Yesus yang menjadi sumber kuat mereka. Dalam masalah yang sedang mereka hadapi ya Tuhan, izinkan mereka buka hati dan telinga mereka mendengar tuntunan Tuhan. Sehingga tidak ada yang salah melangkah, tidak ada yang salah jalan, salah mengambil keputusan. Biar ada Roh Kudus yang melayani mereka, membimbing mereka. Kalau ada jemaat yang sedang sakit hari ini Tuhan, saat ini aku berdoa bagi mereka yang sedang sakit dalam nama Yesus. Biar imannya kepada Tuhan itu cukup menyembuhkannya. Ada kuasa Tuhan nyata bagi seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang dalam kesusahan ekonomi ya Tuhan, cukupkan makan minum mereka. Beri mereka kekuatan bahwa Tuhan masih memelihara mereka dalam kondisi apapun, supaya kami tetap percaya Tuhan pelihara, Tuhan tuntun, Tuhan jaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersepakat berdoa buat seluruh tim kepimpinan atasan FGA ya Tuhan. Pemimpin tertinggi FGA kami serahkan dalam tangan Tuhan. Beri inspirasi dari Tuhan, pewahyuan, tuntunan Tuhan, sehingga gereja ini bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kami mau melihat kemuliaan Allah atas Malaysia lewat gereja FGA. Seluruh tim pelayan Tuhan, tim pastoral, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk bergandeng bahu bersama-sama menuai tuaian yang semakin banyak itu. Kami mau melihat ya Tuhan, untuk sekarang ini kami tidak bisa beribadah dalam gedung gereja, tetapi kami mau melihat ya Tuhan, ketika nanti kerajaan sudah membenarkan beribadah dan sudah melonggarkan SOP untuk beribadah, kami mau melihat jiwa-jiwa berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan, jiwa-jiwa haus dan lapar akan Tuhan, sehingga lewat pandemik ini Tuhan, lewat wabak ini, seluruh jemaat Tuhan mengerti bahwa sampai hari ini kami hidup pun karena penyertaan Tuhan, karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, virus COVID-19 tidak menyentuh jemaat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga seluruh umat-Mu dijaga, seluruh umat-Mu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak muda, anak-anak yang bersekolah, anak-anak kecil semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat mereka berbeda dengan anak-anak lain yang tidak menyembah Tuhan. Mereka bijak, pandai, dan mereka juga menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini dua permohonan kami kepadamu. Kami serahkan Malaysia Tuhan, kami serahkan Indonesia juga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Malaysia. Terima kasih juga buat Indonesia. Sebab segala sesuatu yang terjadi atas kedua bangsa ini, semua seizin Tuhan. Dan yang kami tahu pasti, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa. Ada pengharapan di dalam hidup kami, bahwa kami akan melewati semua yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami muncul menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini dua permohonan kami kepadamu ya Tuhan, bahkan lebih daripada yang kami minta. Kami tahu Tuhan sanggup mengerjakannya dan terus kerjakan yang terbaik bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, di rumah atau dimanapun yang sedang mengikuti ibadah ini, arahkan tangan dan hatimu. Ibadah kita sudah berakhir, tapi terimalah berkat Tuhan ini sebelum ibadah ini ditutup. Angkat tanganmu, tadahkan hatimu, terimalah berkat yang besar daripada Tuhan kita yang luar biasa. Cinta kasih daripada Allah pencipta langit dan bumi, pengampunan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekaliannya dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput orang percaya seperti yang dijanjikannya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Seluruh umat Tuhan bersama dengan saya sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Haleluya. Shalom.